Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari pembuatan program untuk melakukan segmentasi citra daun yang berpenyakit. Langkah-langkah pemrogramannya seperti biasa, kita awali dengan memberikan data pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan pada folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini data yang akan kita olah nanti. Jadi ini merupakan data berupa citra daun yang memiliki penyakit di sini. Nah, region-region penyakit ini yang nantinya akan kita segmentasi. Seperti itu. Setelah data-data ini kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka secara otomatis data tersebut akan berada pada current folder di mana lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Untuk pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon new script yang ada pada pojok kiri atas. Kita klik, maka kita bisa memberikan perintah atau codingnya di sini. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Penjelasan untuk perintah ini sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, sehingga bisa dipelajari. Kita awali dengan membaca file citra RGB. Perintah yang digunakan, kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya variabel dengan nama img seperti ini, sama dengan imread. Imread merupakan function untuk membaca file citra RGB. Di sini kita baca data yang pertama, yaitu daun 01.jpg. Kita lihat tampilan dari citra yang sudah kita baca dengan perintah figur, imshow, img seperti ini. Kita coba running. Running pertama kali kita diminta untuk menyimpan. Kita simpan dengan nama misalnya segmentasi daun berpenyakit seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari citra yang kita baca. Selanjutnya kita lakukan konversi. Melakukan konversi citra RGB menjadi citra LAB. Perintah yang digunakan adalah kita deklarasikan sebuah variabel misalnya dengan nama LAB. Perintah yang digunakan yaitu RGB to LAB dari img seperti ini. Kita bisa melihat tampilan citra hasil konversi dengan perintah figur, imshow, LAB seperti ini. Nah, jadi ini citra RGB asli. Setelah dikonversi menjadi ruang warna LAB, citranya seperti ini.
Setelah itu kita lakukan ekstraksi, mengekstrak komponen A dan B dari citra LAB. Ini kita perbesar saja seperti ini. Perintah yang digunakan adalah AB sama dengan, ini kita konversi nilai pikselnya ke dalam kelas double. LAB kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, tetapi hanya komponen kedua dan ketiga saja. Sedangkan komponen satu tidak kita ambil, itu merupakan komponen L. Selanjutnya kita baca jumlah baris n row, banyaknya baris, size AB, 1, sedangkan banyaknya kolom, size AB, 2. Kemudian AB ini kita ubah bentuknya dengan perintah reshape bentuk matriksnya yang semula berupa matriks citra sesuai dengan ukuran citra aslinya, tetapi di sini kita ubah menjadi bentuk vektor. Jadi banyaknya baris kita kalikan dengan banyaknya kolom, seperti itu, dengan jumlah kolomnya 2, sedangkan ini nanti menjadi jumlah barisnya karena sudah menjadi vektor. Setelah itu, ini kita coba running dulu. Jadi ini AB, nilai AB sudah jadi vektor. Jadi kolom yang pertama ini merupakan nilai A, sedangkan kolom yang kedua ini merupakan nilai B, seperti itu. Sebelumnya berbentuk matriks, LAB ini berukuran 692 kali 922, ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah L, komponen kedua itu A, komponen ketiga adalah B. Begitu kita ubah menjadi vektor, ukurannya menjadi 638.024 piksel. 2 ini menyatakan nilai A dan B. Selanjutnya kita lakukan segmentasi. Di sini kita gunakan algoritma K-means clustering. Kita tentukan banyaknya kelas atau banyaknya cluster, number of class. Di sini kita tentukan banyaknya kelas adalah 2. 2 itu asumsinya adalah objek dan background. Kemudian kita deklarasikan sebuah variabel indeks, di mana indeks itu menyatakan hasil clustering menggunakan algoritma K-means. Inputnya berupa nilai AB tadi dengan banyaknya kelas adalah 2. Selanjutnya kita bisa mengubah indeks ini yang merupakan hasil clustering menjadi
berbentuk citra. Kita kembalikan dengan perintah reshape index. Jadi ini berupa vektor, kemudian kita ubah vektor tersebut menjadi berbentuk matriks. Dengan ukuran ini. Kita bisa melihat citra hasil clusteringnya dengan perintah figur, imshow class image. Ini kita berikan display ringnya supaya tampak perbedaan pada masing-masing cluster. Nah, jadi karena memang jumlah kelasnya 2, maka citra yang dihasilkan berupa citra hitam putih seperti ini. Kalau kita lihat nilai pixelnya di sini, ini ada indeks 2. Jadi objek di sini memiliki indeks bernilai 2, sedangkan background di sini indeksnya adalah 1. Seperti itu. Jadi ini citra hasil dari clustering menggunakan algoritma K-means. Selanjutnya kita hitung area setiap cluster. Perintah yang digunakan adalah kita inisialisasi dulu variabel area, kita berikan matriks zeros yang isinya angka 0 semua, banyaknya kelas yaitu 2, banyaknya kolomnya 1. Jadi nanti hanya ada 2 area, yaitu area cluster 1 dan area cluster 2. Kita hitung luas pada masing-masing cluster 1 sampai number of classes, maka area pada urutan ke n kita jumlahkan saja. Ini class image yang bernilai n, kita tutup dengan n. Ini kalau kita running, jadi tadi background ini indeksnya adalah 1, sedangkan objek yaitu daun indeksnya adalah 2. Jadi ini cluster 1 itu background, cluster 2 adalah objek. Area, jadi ini luas dari cluster 1 adalah 576.015 pixel. Jadi area dari background itu ada 576.015 pixel, sedangkan area cluster 2 atau area dari objek yaitu 62.009 pixel. Kita pilih area yang paling kecil sehingga kita akan memperoleh region objek. Mencari cluster dengan area terkecil. Kita cari mana cluster yang memiliki area terkecil, kemudian kita dapatkan citranya.
class image yang nilainya adalah min area ini, area dengan luas terkecil. Kita bisa melihat tampilan citra hasil pencarian klaster dengan area terkecil. Ya, jadi sekilas mirip kedua citra ini, tetapi kalau kita lihat di sini, nah ini pixel pada region background ini bernilai 1, indeksnya 1, sedangkan objek indeksnya 2. Tetapi pada citra ini, nah indeksnya adalah 0. Jadi background itu bernilai pixelnya 0, sedangkan objek nilai pixelnya adalah 1. Artinya ini adalah citra biner, sedangkan ini bukan citra biner. Meskipun warnanya hitam dan putih, tetapi ini adalah citra biner yang di sini. Jadi background bernilai pixel 0, sedangkan objek bernilai pixel 1. Setelah citra ini berbentuk biner, maka selanjutnya kita lakukan ekstraksi, mengekstrak komponen RGB dari citra RGB. R adalah IMG, kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, tetapi hanya komponen yang pertama. Untuk komponen G dan B, G itu merupakan komponen kedua, sedangkan B merupakan komponen ketiga. Selanjutnya kita lakukan resolving terhadap komponen blue di sini. Perintahnya kita deklarasikan variabel dengan nama bw2 misalnya, in binarize b. Kita tampilkan citra hasil thresholding. Oh, ini figure imshow bw2 di sini. Ya, jadi ini merupakan citra hasil thresholding, tetapi kalau kita lihat di sini background bernilai 1 atau berwarna putih, indeksnya 1, sedangkan objek indeksnya 0. Mestinya ini perlu kita balik atau kita inverse, karena objek itu harus yang berwarna putih atau bernilai 1, sedangkan background itu harusnya yang berwarna hitam atau bernilai 0. Perlu kita inverse. Di sini kita gunakan perintah negasi seperti ini saja. Jadi begitu kita running, nah sehingga citra hasil thresholdingnya untuk objek berwarna putih atau bernilai pixel 1, indeksnya 1, sedangkan background bernilai pixel 0, warnanya hitam. Setelah itu tinggal kita kurangkan saja. Jadi citra ini dikurangi citra ini, maka kita akan mendapatkan region dari bercak
yang menempel pada daun ini. Jadi ini dikurangi ini, seperti itu. Perintah yang digunakan adalah melakukan operasi pengurangan atau subtraksi. Perintah yang digunakan BW3 sama dengan im subtract, seperti ini. Antara ini dikurangi ini tadi ya, ini dikurangi ini, itu tadi BW2 kita kurangkan dengan BW. Sampai di sini kita coba lihat hasil pengurangannya. Ini kita matikan dulu saja supaya tidak terlalu banyak citra yang muncul. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini adalah citra hasil pengurangan antara citra ini dikurangi citra ini. Hasilnya adalah ini. Di sini kita sudah mendapatkan region yang merupakan bercak pada daun, yang merupakan penyakit. Tetapi dari citra ini masih terdapat noise. Ini kita lihat titik-titik ini merupakan noise. Ya, jadi ini bukan merupakan bercak pada daun, tetapi ini tetap tersegmentasi, sehingga perlu kita sempurnakan hasil segmentasi itu dengan melakukan operasi morfologi. Untuk menyempurnakan hasil segmentasi, perintah yang digunakan yaitu BW4 sama dengan BW area open. Jadi area open untuk menghilangkan noise atau objek-objek yang berukuran kecil. Di sini kita berikan nilai batasnya 60. Jadi objek yang memiliki luas kurang dari 60 akan hilang. Kalau luasnya lebih dari 60 maka tidak hilang. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Jadi asalnya seperti ini setelah kita lakukan area opening. Jadi jika ada objek yang luasnya kurang dari 60 seperti noise ini, dia akan hilang. Di sini akan hilang. Tapi memang konsekuensinya jika ada bercak di sini yang luasnya kurang dari 60, dia juga ikut hilang. Jadi noise-nya hilang, tetapi juga ada region yang kita inginkan juga hilang. Ya, konsekuensinya seperti itu. Kalau sedikit ya tidak masalah. Jadi sudah selesai sebenarnya. Ini adalah region dari penyakit pada daun yang kita ingin segmentasi. Tinggal terakhir yaitu kita tampilkan saja. Citra hasil segmentasi. Jadi dari komponen red itu backgroundnya kita ubah warnanya menjadi 255, green dan blue nya juga 255, sehingga nanti diperoleh warna putih pada backgroundnya. Terakhir kita tampilkan citra hasil segmentasinya. Ini bisa kita nonaktifkan dulu saja. Kita coba running. Hasilnya seperti ini.
Ini kita nonaktifkan, ini kita aktifkan saja. Nah, jadi ini citra asli, sedangkan ini adalah region dari bercak yang merupakan penyakit pada daun. Ini adalah hasil segmentasinya. Backgroundnya kita buat warnanya menjadi putih. Kalau untuk warna yang lain juga bisa, misalnya seperti ini, red, green, blue-nya kita ubah jadi 0 sehingga backgroundnya berwarna kuning seperti ini. Warna yang lain misalnya merah saja misalnya. Nah, seperti ini. Atau bercaknya yang kita ubah warnanya. Ini tidak usah pakai negasi. Bercaknya kita ubah warnanya menjadi kuning misalnya, seperti ini perintahnya. Nah, seperti ini. Kita ubah warna yang lain, misalnya angka bebas saja 0 sampai 255. Dia akan membentuk kombinasi warna. Warna pink seperti ini. Kita coba untuk citra yang lain, misalnya daun 02. Hasilnya juga cukup baik ya. Daun 3 seperti ini hasilnya. Untuk daun 4 seperti ini. Daun 5 ya, seperti itu. Saya rasa tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Terima kasih.